kembali dan saya akan share untuk slide berikutnya, yang mana ini adalah informasi dari Global Team, yang mana ini adalah penjelasan podcast OPI. Ya, ini penjelasan podcast episode yang keempat, 41. Ini adalah acara eksklusif sesi tanya jawab rencana masa depan proses ke depannya. Ya, di sini oke. Saya akan record dan sudah ke-record. Ya, jadi ini adalah materi yang kedua, Proses Academy. Ini adalah bentuknya informasi. Ini adalah pembahasan yang ada di Global Team, ya, tentang podcast episode 4, ya, acara eksklusif sesi tanya jawab rencana masa depan proses, ya. Ini diambil tanggal 15 Oktober 2001, acara eksklusif sesi tanya jawab rencana masa depan proses. Obrolan internasional resmi proses dan bukan di saluran YouTube, ya, perlu diketahui. Moderatornya adalah Pak Edi, kepala bagian Akademi Proses. Tolong di-unmute. Ya. Ya, ini adalah acaranya resmi Proses dan bukan di saluran YouTube. Ya, moderatornya Pak Edi, kepala bagian Akademi Proses, dihadiri Mr. Lado, ya, sebagai pencipta sistem atau penemu sistem. Kemudian ada juga Miss Lola, kemudian Mr. Gleb, dia adalah bagian dari program blockchain yang mendesain logik algoritmanya. Nah, sesi tanya jawab ini pertama pertanyaannya bagaimana dengan ide baru di industri kripto, ya. Dan dijawab oleh Miss Lola, ya, kami selalu mencoba melakukan sesuatu yang baru, bergerak maju, meningkatkan ke arah ini, membuat bisnis menjadi cerdas, mencoba teknologi baru, menciptakan alat yang lebih kuat, dan membuat ekosistem menjadi cerdas secara keseluruhan. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa apa yang ada di proses ini memang murni adalah suatu hal yang baru, teknologi yang baru, sistemnya juga baru, pastinya ini lebih kuat dan pastinya lebih cerdas, sehingga tidak dimungkinkan dikuasai oleh individu tertentu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan kedua, permintaan untuk menciptakan sumber pendapatan pasif yang stabil dari proses, seperti peluncuran pertukaran likuiditas, pelepasan token untuk ekosistem proses, apakah mungkin? Nah, ini ditanggapi langsung oleh Mr. Lado. Ya, itu mungkin, tapi kami sangat selektif dan berhati-hati karena setiap produk ekosistem bertanggung jawab atas seluruh ekosistem. Itu selalu hipotesis dan ide uji untuk menilai kekuatan produk baru sebelum menerapkannya. Kami sedang melakukan dengan tim analisis yang besar dengan memperhatikan keinginan para peserta dan pemimpin tim. Nah, artinya kita mempunyai harapan baru. Ke depannya ekosistem proses ini akan dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan sebuah potensi pasif, ya. Tapi pada intinya ini sangat dianalisis, artinya sangat tidak dimungkinkan seperti konsep-konsep yang ada sebelumnya. Dan pastinya ini baru lagi dan tidak mungkin mereka akan meniru dengan hal-hal yang sudah mempunyai historical buruk seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kemungkinan peluncuran proses pada blockchain keempat dan apa bedanya dengan yang sebelumnya jika baru diluncurkan? Nah, jadi ada pertanyaan, mungkin orang menganggap proses ini akan membuka matrik di blockchain berikutnya. Ini ditanggapi oleh Mr. Lado. Dalam waktu dekat, kami tidak ada rencana peluncuran proses di blockchain baru dan tidak ada permintaan seperti itu yang terlihat. Jika ada permintaan global, maka yakinlah bahwa sistem akan terus ditingkatkan dan diperbarui. Pembaruan adalah bukan hanya rencana pemasaran dan blockchain. Kami memantau teknologi baru dan menganalisis keefektifannya, tetapi juga perlu untuk melestarikan nilai dan pengembangan blockchain keempat. Kami telah bekerja, kami memiliki tujuan untuk mereplikasi blockchain dan meningkatkan peluang bagi peserta.
Nah, jadi artinya peluncuran program di blockchain keempat itu belum ada informasi sama sekali, tapi mereka melihat permintaan global dan tim analisisnya seperti apa, walaupun ada nantinya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap yang terakhir untuk saat ini informasinya hanya Binance Smart Chain. Oke, di sini kita masuk ke pertanyaan keempat. Bagaimana dengan kesalahan yang dihadapi selama peluncuran? Menjadi sulit untuk menangani tim besar ketika tiba-tiba semua downline mereka menghadapi kesalahan. Banyak kesalahan yang ada untuk setiap peluncuran, menyebabkan banyak dari kita mengalami pengalaman peluncuran seperti Tron, Tron X Gold, Ethereum X Gold, BUSD, Triple X. Apakah mungkin untuk meluncurkan BUSD X Gold sebagai peluncuran yang lebih mulus? Nah, ini ada hubungannya dengan program berikutnya yang akan diluncurkan di bulan depan mungkin, dan dijawab oleh Mr. Gleb. Dia adalah bagian dari development logic algoritmanya. Kami bekerja pada basis teknis ketika kesalahan muncul. Melalui pengalaman kesalahan, kami menyadari bahwa ada kebutuhan untuk perubahan dalam basis teknis. Inti utama dari ini sangat penting dari pembelajaran algoritma dari sebelumnya, dan kami sedang mengerjakannya. Artinya pastinya mereka melihat ya beberapa trouble pada saat peluncuran, dan artinya mereka memperbaiki itu, berusaha, dan pastinya mereka juga mengerjakan kesalahan-kesalahan dalam peluncuran yang mana untuk memastikan peluncuran berjalan dengan lancarnya tanpa adanya error ataupun kita harus langsung akses ke smart contract manualnya, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan kelima. Peluncuran X-Gold telah diundur. Akan lebih baik jika kerangka waktu tertentu diberikan untuk membesarkan tim dan merencanakan ke depan untuk keuntungan yang lebih baik. Ini ditanggapin oleh Miss Lola, ya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kami tidak dapat memberikan tanggal tertentu. Ya, jadi namun satu hal yang pasti bahwa peluncuran tidak pada bulan Oktober, ya, jadi tidak pada bulan ini. Anda semua harus melanjutkan dan mempersiapkan sepanjang bulan ini, ya, bulan Oktober ini. Setelah menguji pendekatan sistem baru, kami akan membagikan informasi lebih jelas dengan Anda. Secara umum, Anda akan siap untuk itu dengan tim Anda. Nah, jadi kesimpulan dari informasi ini, kita hanya terfokus ke pengembangan tim, pastikan tim kita menjadi kuat, sehingga menjadi peningkatan potensi dari program X-Gold nantinya. Dan X-Gold itu tidak akan diluncurkan di bulan Oktober pastinya, ya, tapi perencanaannya itu pasti akan diluncurkan program berikutnya. Jadi kita masih ada beberapa waktu yang mana kita harus lebih besar lagi timnya, karena semakin besar tim, ya pastinya juga akan mempengaruhi dari peluncuran itu nantinya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan 6. Kapan platform Proses Academy akan diperbarui? Karena sebagian besar informasi sudah usang di sana, sementara Akademi digunakan untuk mendidik peserta proses. Nah, ini Edi sendiri yang menjawab. Dia adalah bagian kepala Akademi yang mendesain Akademi Desentralisasi Proses. Dalam waktu dekat, pengembang akan memulai renovasi penuh Akademi, karena dalam beberapa bulan ini mereka terus-menerus sibuk meluncurkan program baru. Selain itu, kami sedang mengerjakan antarmuka baru, dan oleh karena itu banyak instruksi dan kursus yang telah ditulis. Sekarang itu tidak akan relevan lagi setelah antarmuka baru siap, ya. Jadi rencananya begini, peluncuran X-Gold, modernisasi lengkap Akademi, pembicara yang sekarang terutama terlibat dalam webinar dan komunitas melanjutkan pekerjaan mereka di Akademi. Jadi beberapa orang yang aktif di Akademi akan melanjutkan, dan di sini disampaikan bahwa ada desain web baru di dalam proses, artinya mereka akan menyikronkan dengan akademinya nantinya. Artinya proses terus dikembangkan, baik secara desain ataupun dari pendidikannya. Nah, itu yang menarik bahwa ini hal yang sangat serius dibangun. Kita bisa menyimpulkan dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh tim pengembang. Oke. Pertanyaan ketujuh, apa persyaratan utama bagi pemula agar video presentasi mereka disetujui dan terdaftar di halaman proses.io resmi? Nah, Edi juga menjelaskan, dia bagian kepala akademinya.
Kami memiliki prosedur tertentu untuk menjadi pembicara di akademi. Jika Anda ingin mengadakan webinar, Anda harus mengetahui kriteria yang harus dipatuhi untuk menyelenggarakannya. Koneksi internet yang stabil dan layak, lokasi yang relevan dan tepat, penggunaan mikrofon, tidak ada suara eksternal, kebisingan latar belakang, tidak adanya iklan apapun, dan kontak pribadi. Informasi terkini tentang topik webinar yang akan dibicarakan perlu dipahami proses official YouTube tidak dimaksudkan untuk mempromosikan pembicara atau timnya, ya, tetapi untuk memiliki konten yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Nah, jadi di sini maksud dari pembicaraan ini di Academy Proses atau di official channel itu ada beberapa bahasa. Nah, teman-teman yang dari Indonesia, jika ada kemampuan presentasi itu bisa mengajukan ke akademi untuk ditampilkan di channel official. Tapi di sisi lain di sana memang sangat ketat sekali aturan yang berlaku. Jadi tidak ada tautan eksternal ataupun kontak pribadi yang mana tujuannya untuk mempromosikan diri sendiri atau tim, itu tidak seperti itu. Termasuk juga sebenarnya dalam penilaian video, ya, video maraton, itu sebenarnya tidak disarankan menggunakan logo dan segala macamnya kalau kita pelajari. Tapi kita lihat nanti hasilnya, semoga yang ratingnya bagus dan poinnya baik, semoga tetap bisa menang. Tapi saya melihat ada beberapa yang ratingnya tinggi itu tidak masuk dalam kriteria. Nah, seperti itu pemahamannya ketika teman-teman ada niat ingin masuk ke dalam official sebagai pembicara. Oke, kemudian pertanyaan ke-8, banyak mitra menyebutkan tentang inovasi smart contract. Contoh, apakah mungkin untuk menambahkan sesuatu ke platform bersama-sama dengan pengembang, sehingga orang sambil bekerja hanya menghasilkan pendapatan dan tidak merasa bahwa jika orang tidak masuk, mereka tidak menang. Potensi keamanan kontrak diketahui, tapi terkadang masyarakat lambat karena perasaan ini. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan passive income tadi. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kurang tertarik, tidak mendapatkan income tanpa harus menjalankan bisnisnya, walaupun limpahan itu terkadang memang ada, tapi tetap tidak puas juga. Kemudian Mr. Lado juga yang menanggapi pengembangnya langsung atau penemu sistem langsung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kejujuran dan partisipasi adalah prioritas utama kami. Jadi kami sangat selektif tentang instrumen keuangan baru khususnya. Jika mereka ingin menguntungkan, kami memiliki alat dalam pekerjaan yang akan memenuhi semua materi permintaan, tetapi ini hanya kemampuan yang kami miliki. Kami yakin akan keamanannya dan instrumen yang dan instrumen baru sedang diteliti oleh tim ahli. Artinya mereka lagi menganalisa dengan tim ahli seperti yang tadi diceritakan di pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi pada intinya ketika teman-teman join di proses dan merasa kurangnya materi atau informasi, itu sebenarnya sudah disiapkan semua di Akademi Proses dan tinggal diakses, ya. Nah, jadi itu seperti itu penjelasannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ke-9. Apakah mungkin bagi Lado dan tim pengembang lainnya untuk menambahkan program yang menghasilkan pendapatan residual seperti passive income presentasi? Jika tim dapat mengembangkan kontrak pintar serupa dengan pendapatan jelas dan metode penarikan yang lebih andal, hal itu dapat membuat kita semua senang dan tenang, ya. Nah, di sini Lado juga yang menanggapi. Passive income tentu saja sangat menarik bagi para peserta dan juga bagi kami. Tetapi sebagian proyek besar yang menawarkan pendapatan pasif residual terbatas dalam satu atau lain cara. Kami sama sekali tidak akan menciptakan beban sistem yang akan meledak. Kami memiliki sebuah ide untuk menghasilkan pasif, tetapi itu akan menjadi program yang logis, ya, dan logis secara matematis, dan kami akan segera memberitahu Anda tentang itu. Nah, ini ada harapan, ya. Artinya mereka memang sekarang ini juga melakukan pengembangan untuk program seperti ini, tapi setelah siap pastinya akan dipublish. Nah, jadi bagi teman-teman
ya yang berada di Polses dan selalu komit di sini, terus mengikuti perkembangannya, kita ke depannya akan mendapatkan hal-hal baru. Kita ke depannya akan mendapatkan momentum-momentum baru. Anda join di Polses Front, Anda akan mendapatkan momentum peluncuran Polses Bus. Mengaktifkan X3 dan X4 di bus, Anda akan mendapatkan momentum di Triple X. Setiga matrik sudah terbuka, ke depannya Anda akan mendapatkan momentum peluncuran Polses X Gold, program berikutnya. Setelah program Polses X Gold diluncurkan, Anda akan mendapatkan momentum program baru lagi. Dan terus-menerus momentum itu akan dibentuk, dibuat secara sistem, dan pastinya itu akan menguntungkan dan akan didapatkan oleh teman-teman yang selalu mengikuti update sistem yang berjalan dan terus dikembangkan. Oke. Nah, di sini apakah mungkin, ya pertanyaan ke-10, apakah mungkin untuk tidak meluncurkan X-Gold hingga awal Desember? Ini akan memberi kita semua waktu untuk menghasilkan lebih banyak dan memulai di level yang lebih tinggi. Nah, jadi pertanyaan ke-10 ini ada juga yang berharap peluncuran X-Gold ini diperpanjang, bahkan sampai akhir Desember itu nggak di-runningkan, supaya mereka lebih banyak waktu untuk melakukan pengembangan di program yang 3 programnya. Tapi Mr. Lado memberikan tanggapan yang teguh, ya, tidak, ya, dia menjawab tidak seperti itu. Orang sudah membuat rencana keuangan, menyiapkan tim. Kami tidak dapat mengecewakan peserta yang mengharapkan peluncuran dalam waktu dekat. Namun, Anda tidak akan kehilangan apapun karena peluncuran X-Gold akan berlangsung sebelum Desember. Artinya peluncuran X-Gold bisa disimpulkan itu di sebelum Desember. Ya, jadi peluncuran X-Gold sebelum Desember, dan Anda dapat mengembangkan dan membangun tim Anda sekarang, ya. Jadi peluang di Polses selalu sama untuk semua orang, dan pada bulan Desember kami memiliki banyak hal menarik, ya, untuk terjadi, dan saya menyarankan semua orang untuk tetap bersama kami. Pengembangan terus berlangsung dan Anda menang kapan saja, kapanpun Anda mulai. Nah, artinya ada sesuatu hal yang besar, ya, di akhir-akhir tahun, dan pastinya mereka selalu melakukan yang terbaik dan memberikan informasi atau program-program baru yang pastinya menguntungkan buat mitranya. Nah, jadi ini adalah hal yang menarik, dan kita mendapatkan informasi ini ya sebagai dasar bahwa arah perkembangan Polses ini seperti apa ke depannya. Dan pembicaraan ini dalam bentuk bahasa Rusia dan diterjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian saya olah kembali menjadi bahasa Indonesia dan saya sampaikan di forum Polses Academy Power Team malam ini. Ya, sebagai bahan pertimbangan, apakah teman-teman akan selalu bersama Polses, atau ingin meninggalkan Polses, atau ingin berhenti sementara, atau ingin istirahat sementara, itu kesimpulannya berada di individu masing-masing. Ya, saya hanya menyampaikan informasi yang bersifat global, artinya proyek ini memang mulainya atau berkembang besarnya bukan di Indonesia, dan pastinya kita harus follow global informasi, baik itu arah pengembangan ataupun seperti apa yang mereka lakukan, itu kita harus pilih melihatnya, dan pastikan Power Team selalu follow global. Oke. Ya, jadi itu aja materi Power Team ya malam ini Akademi, ya. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Polses secara umum di Indonesia. Proses Power Team itu bisa diakses di YouTube channel Polses Power Team Indonesia, ya, karena judul channelnya udah kita ganti, dan ada 2 channel support yang mana materinya itu kita sediakan untuk umum untuk mengedukasi orang Indonesia. Kemudian kita juga ada grup yang cukup besar Polses Indonesia di Facebook. Kita juga punya tim leader Power Team di seluruh provinsi yang memang sudah pemahamannya maksimal, baik itu Aceh, Jakarta, Bekasi, Lampung, dan lain-lain. Daerah Jawa juga kita banyak, termasuk Sulawesi dan lain-lain, semuanya ada perwakilan Power Team. Kemudian kita juga menyediakan Telegram group, ya, jadi di situ juga kita update informasi, baik itu berupa promo, yang mana promo tersebut bisa disampaikan lagi ke grup masing-masing. Kita juga punya grup WhatsApp, ya, ada 5 grup, ya, grup leader,
Untuk grup leader sendiri dipastikan memenuhi syarat untuk masuk grup WhatsApp leader, karena itu adalah orang-orang yang memang sudah terpilih dalam kategori sudah mempunyai 5 mitra dan pastinya sudah mempunyai tim. Kemudian kita juga mempunyai 3 grup, yang mana grup tersebut dibuat untuk menyampaikan informasi, untuk memberikan kalimat motivasi dan promosi supaya bisa dilanjutkan ke grup-grup tim yang lain. Dan Porses ya pastinya ada Akademi Community Porses juga yang bisa teman-teman akses di community.porses.io. Di sana teman-teman juga bisa mempelajari. Ada banyak bahasa mulai dari Rusia, Inggris, dan kebetulan ada bahasa Indonesia, tapi untuk bahasa Indonesia juga menunya masih sedikit. Tapi ada baiknya lebih ke penggunaan bahasa Inggris. Walaupun kita lemah di bahasa Inggris, bisa menggunakan alat tool yang disediakan oleh Google Translate misalnya. Nah, jadi itu aja informasi malam ini dan harapannya bisa memberikan pemahaman dan bermanfaat untuk Power Team Indonesia, dan dipastikan Porses akan terlalu berkembang dan kita akan terus mengawal untuk perkembangan Porses. Pada akhirnya nanti yang sudah tergabung di Porses akan mendapatkan momentum besar ya. Untuk saat ini banyak sekali orang yang belum paham tentang Porses. Dengan adanya kita yang selalu bergerak mengedukasi, memberikan pemahaman yang benar, kita akan mendapatkan momentum ya ketika semua orang paham, kita sudah paham duluan. Ya, Porses pertama di dunia, artinya tidak ada yang sama. Jangan disamakan dengan binary system, trinary system, binary system, matahari system, bot system, donasi system, jangan disamakan. Bukan juga ICO program dan lain-lain. Intinya tidak ada yang sama. Oke, sekian, terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Oke, Bang, thank you. Baik, terima kasih Bang Kensi. Informasi yang disampaikan barusan adalah informasi yang sangat penting, yang para member harus ketahui, wajib, dan dalam waktu dekat nanti presentasi Power Team untuk Zoom meeting malam hari ini disampaikan lewat channel YouTube untuk dipelajari. Tentang podcast yang barusan disampaikan yang sudah diterjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu adalah berita yang kita tunggu-tunggu, karena ternyata Project Forsas ini bukan hanya sekedar project untuk bisnis, untuk mencari uang semata, tetapi di sini adalah project besar yang hubungannya dengan connecting people, hubungannya dengan pengembangan diri, hubungannya dengan meningkatkan kemampuan masing-masing pribadi di dalam komunitas Forsas. Ya. Itu yang harus kita ketahui, karena memang ternyata pihak Forsa sendiri sudah merencanakan akademi, update akademi, sudah web yang lebih mudah, yang semua orang pastinya bisa mendapatkan manfaatnya. Kami semua, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan diri untuk apa? Untuk bisa membuat bahwa Forsas ini tidak sekedar memberi keuntungan satu orang pihak, tetapi semua pihak, baik dari sisi finansial maupun dari sisi komunikasi antar manusia dan tentang pengembangan diri. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita sudah dihadirin 68 member Forsas, dan saya sangat senang jika Bapak Ibu sekalian mempunyai pertanyaan yang untuk kita bahas, yang untuk kita jawab, atau mungkin curhat, atau mungkin pengalaman, yang mana pengalaman ini pastinya bermanfaat buat kita yang mungkin belum mengalami dan bisa memberikan solusi buat Bapak Ibu sekalian yang punya masalah di lapangan. Dari artinya ketika proses promosi, ketika proses prospek, ketika proses closing, ketika proses menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu tidak ketahui, silakan ditanyakan. Tidak usah malu, karena ketika Anda tidak tahu, Anda bingung, itu melemahkan diri Anda sendiri. Artinya
ketidaktahuan itu sebetulnya sesuatu yang bisa kita atasin dengan belajar dan bertanya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kita atasi. Cuma masalahnya Bapak Ibu mau atau tidak untuk mau belajar dan bertanya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena di sini saya lihat Bapak Ibu sudah pastinya sudah kenal saya dengan Bang Kensi, dan boleh silakan dari siapapun, baik yang belum pernah ngomong atau sudah sering ngomong, untuk bertanya. Saya buka kelasnya dan langsung saya boleh membuka mic. Bapak Ibu sekalian sudah bisa aktif. Sebentar, suara saya kecil ya. Sebentar. Testing, suara saya masih kecil? Sudah bagus. Bagus, Pak. Sudah bagus, Pak. Oke, wes. Ini tadi headsetnya ternyata lowbat, jadi langsung bermasalah. Oke, langsung siapa yang mau bertanya, silakan open kamera, silakan raise hand, langsung saya kasih waktu. Siapa cepat pasti dapat. Silakan. Molas ya? Iya, betul. Ya, jangan saling menunggu, langsung aja raise hand. Ada